Polemik hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys semakin memanas di saat berkas perkara Nikita Mirzani masih tertahan tanpa kepastian P21. Laporan yang diajukan oleh Reza Gladys justru melangkah lebih cepat ke meja hijau. Kini perseteruan mereka memasuki babak baru dengan sidang gugatan Wan Prestasi yang dijadwalkan pada Rabu 28 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nikita yang sempat mendekam di balik jeruji akibat laporan yang diajukan Reza Gladys tak tinggal diam, menggugat balik dengan tuntutan 100 miliar. Ia menegaskan bahwa kerjasama bisnis dengan Reza Gladys tidak berjalan sesuai kesepakatan dan merugikan dirinya. Tak hanya Reza, suaminya At-Taubah Mufid juga turut terseret sebagai tergugat. Sesuai dengan perkara yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya pihak Nikita Mirzani ada melakukan gugatan kepada pihak tergugatnya Dr. Reza ya sama suaminya Dr. At-Taubah, dengan turut tergugatnya pihak kepolisian, kejaksaan. Sampai saat ini kita sendiri belum memeriksa perkara tersebut, tapi kemungkinan dengan adanya laporan untuk tindak pidana, karena itu diproses di kepolisian dan kejaksaan. Sebenarnya perbuatan melawan hukum sih lebih kepada karena ada perjanjian utang piutang sepertinya. Tapi nanti lah mungkin itu pada saat persidangan semuanya bisa tentunya dengan adanya relas panggilan kepada para pihak, tentunya wajib untuk hadir untuk proses persidangan yang sesuai dengan gugatan tersebut. Yang saya lihat bahwa ini adalah ada sebuah kesepakatan antara RG dengan IM dan juga dengan Nikita Mirzani. Seperti itu, dan itulah yang kita akan uji, sehingga yang menjadi tergugat adalah 2 orang, yang menjadi turut tergugat adalah 3. Ada 2 institusi dan 1 adalah perseroan terbatas, seperti itu. Kasus ini memiliki latar belakang termasuk dugaan pemerasan yang sebelumnya dilaporkan oleh Reza Gladys. Bermula dari ulasan negatif Nikita Mirzani terhadap produk skincare milik Reza yang kemudian berujung pada laporan polisi untuk dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah. Reza mengklaim bahwa dirinya dipaksa untuk mentransfer uang dalam beberapa tahap sebagai uang tutup mulut agar Nikita berhenti menyebarkan informasi negatif tentang bisnisnya. Lantas, akankah keduanya diwajibkan hadir dan saling bertemu dalam persidangan tersebut? Mirzani selaku penggugat juga sudah diwakili oleh kuasanya, karena sudah ada surat kuasa untuk diwakili, ya bisa aja kuasanya yang hadir di persidangan. Ya karena yang sudah didaftarkan ini proses perdata, sudah melalui kuasanya, ya pihak Nikitanya sih tidak wajib datang karena sudah ada kuasa hukumnya yang akan menghadiri persidangan. Dihadirkan gitu Pak? Ya tergugat apakah dia nanti akan memakai kuasa hukum juga atau hadir sendiri di persidangan. Saya serahin aja semuanya sama lawyer aku ya, jadi biar lawyer aku yang Bak menyiramkan api dengan bensin. Polemik yang sebelumnya masih belum menemukan titik terang kini semakin membesar dan melebar. Pihak Reza Gladys pun tengah menyiapkan gugatan balik terhadap Nikita Mirzani dengan alasan bahwa gugatan Wan Prestasi yang diajukan tidak memiliki dasar yang kuat. Kuasa hukum Reza menyatakan bahwa mereka akan mengembalikan keadaan dan membuktikan bahwa kliennya tidak melakukan Wan Prestasi seperti yang dituduhkan. Dan menyangkut masalah gugatan perdata Wan Prestasi yang dilakukan oleh kelompok kepada NM kepada RG, ini memang kami sudah coba pelajari prinsipnya.
gugatan tetap harus diterima oleh pengadilan. Makanya ini akan tanggal 28 kami akan menghadiri untuk persidangan awal. Baru ini pertama kali ada gugatan non-prestasi yang modelnya begini. Perlu kami jelaskan bahwa pengertian gugatan non-prestasi ini ada apa sebenarnya? Kalau kami pelajari di bekas, bahwa ini hanya modus. Karena sesuai dengan apa yang hangat saat ini, kalau ada gugatan perdata, maka pidana di stop. Itu yang selalu didengungkan. Ditunda. Jadi ada kasus perdata, maka semua pidana itu ditunda dulu. Sampai ada putus tetap. Biasanya kalau sidang perdata kita dari jam 9 sudah bisa mulai persidangan. Sepanjang pihaknya sudah hadir lengkap, kita lanjutkan hari Rabu tanggal 28. Ya, kita menunggu kehadiran para pihak. Pihak Reza pun menegaskan bahwa uang 4 miliar rupiah yang menjadi pokok perkara masih akan diuji di persidangan untuk menentukan apakah benar ada perjanjian yang sah. Namun, mereka juga menekankan bahwa konteks pidana dalam kasus tersebut adalah permintaan uang tutup mulut yang diduga dilakukan oleh Nikita. Tim kuasa hukum Reza Gladys menyatakan bahwa mereka tetap ingin kasus pidana terkait uang tutup mulut berjalan sesuai prosedur. Namun, jika Nikita memenangkan gugatan perdata, mereka siap mengembalikan uang 4 miliar rupiah tersebut. Masalah uang 4M ini, itu kan nanti masih kita lihat di dalam persidangan seperti apa. Adakah betul ada perjanjiannya? Apakah dalam perjanjian itu sudah ditulis 4M-nya? Apa hanya disebutkan saja? Tapi yang saya katakan tadi, ini yang di LP kan dibuat laporan polisinya bukan masalah uang 4 miliar. Bukan uang 4 miliar, tapi uang tutup mulut yang diminta itu yang dipidanakan. Jadi tolong dipisah, jangan sampai uang 4M ini disangkut pautkan dengan uang tutup mulut. Kalaupun ada, seandainya betul ada 4 miliar dijanjikan, ya nanti dikasih kalau memang itu betul ada. Di perdatanya kita kasih kalau memang betul ada. Tapi untuk tutup mulutnya yang jadi jangan nanti gara-gara perjanjiannya ada tidak ada, uang tutup mulut ini di stop di kepolisian. Itu yang kita nggak mau. Tetap jalan di kepolisian uang tutup mulutnya. Kalau 4M-nya dia nanti betul bisa memenangkan perkara perdatanya, kita kasih 4M-nya, nggak ada masalah. Ini saya belum bisa menjawab ya, nanti biar lawyer aku aja menjawab ya. Sidangnya juga belum, apa-apanya belum. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Fahmi Bahmid menyatakan bahwa dasar gugatan mereka adalah dugaan bahwa persoalan antara kliennya dan Reza seharusnya berada dalam ranah perdata, bukan pidana. Ia juga mencurigai adanya upaya untuk mengubah kasus ini menjadi perkara pidana yang berpotensi membuat Nikita Mirzani menghadapi ancaman hukuman penjara. Gugatan prestasi itu segera saya daftarkan dengan yang menjadi tergugat itu adalah RG. Ya, yang menjadi tergugat adalah RG, yang kedua adalah AM, yang ketiga, mohon maaf ini bukan tergugat tapi turut tergugat satu, ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Turut tergugat dua adalah Jaksa Agung Republik Indonesia, dan ada satu perusahaan juga menjadi turut. Dari gugatan Wan Prestasi ini nanti saya akan menguji persoalan ini bahwa disinilah sebetulnya ini adalah persoalan keperdataan yang dipaksa menjadi. Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang-terangan, ya. Yang pasti di dalam, ya, nanti saya lebih masuk dalam ini klien ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah, seperti apa saran dia? Biar nanti penyidik mendalami, ya. Terungkap bahwa Nikita Mirzani dan Reza Gladys sebelumnya memiliki perjanjian pada November 2024 yang menjadi dasar gugatan Wan Prestasi tersebut. Dalam perjanjian disepakati bahwa pemberian 4 miliar rupiah merupakan bagian dari kesepakatan yang telah dibuat. Hal itu selaras dengan sikap Nikita yang sejak awal kasus bergulir selalu menyebut bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan
melakukan pemerasan. Begitu pula sang asisten Ismail Marzuki yang juga jadi tersangka. Ia menegaskan penyangkalan terhadap tudingan pihak Reza. Diminta untuk segera mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang saya uji adalah kesepakatan terkait dengan persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya Wan Prestasi. Kalau Wan Prestasi itu adalah persoalan keperdataan. Tapi kamu sendiri kenal dekat banget, seberapa dekat? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau dekat. Tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporan katanya laporan pemerasan nih dari pihak kan? Siapa dari yang pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor Pelapor merasa diperas. Mau nggak diperas? Ngomong nggak? Kasusnya tentang apa sih bang? Kan masih ini nih. Pemerasan nggak ada yang meras. Jadi sebenarnya gimana tuh? Nggak tahu. Pokoknya. Tapi katanya udah jadi TSK bener Mail? Apa? Bener udah jadi TSK belum sih? Statusnya gimana? Statusnya? Nggak ada TSK-TSKan. Aku baru dipanggil doang. Dan pemeriksaan berikutnya kapan? Pemeriksaan berikutnya gimana? Pemeriksaan selanjutnya kapan? Transparan melalui Mail ya? Transparan melalui siapa? Melalui Mail bukan? Bukan. Itu siapa bang? Nggak tahu. Pokoknya intinya saya cuma mau bilang dia yang sendiri yang minta-minta pelapor.